Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Putra Bungsu. Eh, Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya ya. Amin. Pada kesempatan kali ini ada yang berkomentar. Saya lihat dulu komentarnya. Komentarnya ini dari channel Yulia Rahma ya. Pertanyaannya, mengeditnya pakai APK. Apa itu katanya? Berarti maksudnya aplikasinya ya, aplikasi pembuatan atau pengeditan membuat video pembelajaran ini ya. Jadi video ini ya, video pembelajaran yang saya buat itu ketika saya menjelaskan tentang PowerPoint ya, cara mudah setting tampilan PowerPoint yang tidak full menjadi full screen. Nah, jadi materinya ada di situ, saya jelaskan, dan saya juga ada di situ. Mungkin bagaimana cara melakukan pengeditannya dan menggunakan aplikasi apa. Jadi untuk teorinya begini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba membuat video pembelajaran ya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mempersiapkan dulu, boleh pakai komputer atau menggunakan laptop ya. Kalau yang saya praktekkan waktu membuat video pembelajaran saya, waktu menjelaskan tentang PowerPoint, itu saya menggunakan komputer atau PC ya. Pakai laptop juga itu bisa, tidak ada masalah. Nah, ketika kita melakukan rekamannya itu saya menggunakan, untuk merekam videonya itu saya menggunakan handphone ya, handphonenya yang saya pakai rekaman sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua itu di aplikasi komputer ya, maksudnya di komputer itu kita instalkan aplikasi perekam layar komputer itu sendiri ya, ataupun laptop itu sama. Nah, aplikasi yang saya gunakan waktu itu, saya menggunakan nama aplikasinya itu Bandicam ya. Nah, jadi teorinya begini, ketika kita menjelaskan materi pembelajaran menggunakan laptop ataupun menggunakan komputer. Nah, di situ proses rekaman layar dari komputer atau laptopnya itu kita rekam ya. Nah, jadi ketika kita menjelaskan materi, nah itu tampilan yang di layar ya, tampilan yang di layar laptop ataupun yang di monitornya, maksudnya ya, di monitor komputer ataupun laptop itu kita rekam ya. Nah, barengan dengan kita juga direkam menggunakan handphone ya ketika kita menjelaskan. Nah, jadi itu barengan ya. Jadi yang pertama kita merekam layar, tampilan layar dari komputer itu sendiri ataupun laptop ya, aplikasinya yang tadi saya sebutkan, saya menggunakan Bandicam. Kemudian yang kedua, ketika kita menjelaskan materi yang kita tampilkan di layar monitor komputer ataupun laptop itu direkam juga menggunakan handphone ya. Udah paham di situ ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat video pembelajaran, nah agar kitanya juga di situ nampil di videonya, kan ketika saya lagi menjelaskan materi tentang PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint, itu sayanya ada di sudut sebelah kanan ya, kanan atau kiri itu, intinya saya ada di situ. Nah, di belakang kita ya, di belakang, maksudnya di belakang video kita yang kita rekam itu menggunakan kain green screen atau kain hijau ya, berwarna hijau. Jadi yang kain berwarna hijaunya itu harus polos hijau ya teman-temannya, tidak boleh berwarna-warni. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita melakukan pengeditan videonya nanti, menghilangkan background yang belakang kita itu ya. Kalau misalnya kain warna-warni di belakang kita itu tidak bisa. Nah, jadi kain yang satu warna, yaitu lebih mudahnya teman-teman menggunakan kain hijau ya, atau green screen. Nah, untuk contoh-contohnya juga sudah saya buat juga di video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal dilihat aja, linknya sudah saya sertakan di bawah kolom deskripsi video ini. Nah, setelah nanti hasil rekamannya selesai ya,
Dalam artian kata kita rekamannya sudah selesai, barulah di situ kita melakukan pengeditan video. Nah, jadi pengeditan videonya kalau waktu saya membuat video pembelajaran yang PowerPoint tadi, saya menggunakan aplikasinya yaitu Camtasia ya. Nah, cara menggunakannya juga, videonya juga ada di video saya. Linknya saya sertakan juga di kolom deskripsi video ini ya. Proses melakukan pengeditannya itu bagaimana. Jadi tadi hasil dari rekaman kita itu ada 2 video ya. Yang pertama video hasil rekaman dari layar komputer itu sendiri ya. Jadi video yang dari layar komputer itu sendiri itu adalah hasil rekaman dari materi yang kita jelaskan tadi ya. Selama kita menjelaskan, itu direkam di layar komputernya atau di laptopnya juga itu boleh ya. Kemudian yang kedua itu video hasil rekaman dari kita menjelaskan kitanya ya, maksudnya ya kitanya menjelaskan materi tadi ya. Kalau tadi kan hasil rekaman dari layar komputer itu sendiri. Nah, caranya bagaimana, aplikasinya apa tadi udah saya sebutkan ya. Kalau caranya itu ada juga di kolom deskripsi video ini ya, untuk prakteknya teman-teman yang ingin mencoba. Nah, itu tinggal ditonton saja di video saya sebelumnya ya. Nah, jadi 2 rekaman itulah yang kita olah menjadi satu video, yaitu video pembelajaran. Nah, maka hasil editannya itu tampilah yang video yang teman-teman tanyakan tadi ya. Mungkin itu maksudnya ya, bagaimana caranya membuat videonya atau membuat aplikasi apa yang digunakan. Nah, mungkin cara membuatnya bagaimana. Nah, seperti itu teorinya. Nah, jadi buat teman-teman ya yang ingin membuat video pembelajaran, terserah pembelajarannya apa saja. Jadi teorinya seperti itu. Kemudian untuk prakteknya, jika ada waktu nanti saya akan coba buat kembali ya, bagaimana cara membuatnya ya. Kalau yang sudah saya buat itu teman-teman tinggal lihat aja, link videonya sudah saya sertakan di bawah kolom deskripsi video ini ya. Bagaimana cara menghilangkan background green screen, bagaimana cara kita menambah teks atau memberi keterangan ketika kita menjelaskan, bisa memunculkan teks tambahan dari keterangan yang kita jelaskan ya. Kemudian bagaimana kita menampilkan atau menambahkan gambar ketika kita menjelaskan, seperti ruang guru misalnya ya, itu juga bisa ya. Nah, untuk lebih mudahnya lagi teman-teman ya, jika tidak memiliki laptop ataupun tidak memiliki komputer, itu menggunakan handphone juga sekarang sudah bisa ya. Videonya juga sudah saya buat, tinggal teman-teman lihat saja bagaimana cara pembuatan dari video pembelajaran itu sendiri ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana ini bisa dimengerti ya buat teman-teman yang ingin membuat video pembelajaran yang sederhana, tidak rumit-rumit, cukup menggunakan handphone kita juga sudah bisa ya. Jika teman-teman yang ingin bertanya lagi dan masih ada pertanyaan, silahkan tinggal ditanyakan saja di kolom komentar video ini ya. Jadi nanti jika ada kesempatan dan bisa saya jawab, tentunya akan saya jawab, mungkin secara langsung ataupun melalui video ini saya buatkan videonya kembali untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Sampai di sini dulu ya untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan videonya yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.